orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai Allah. Ya, dia akan mencintai Allah. Dan kalau sudah mencintai Allah, maka nikmat terbesar adalah ya bertemu dengan Allah. Dan itu adalah pengharapan terbesarnya. Dan untuk bisa bertemu dengan Allah, maka harus masuk surga. Jadi surga adalah wasilah, tapi ghoyahnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia begitu takut untuk terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terhijab manakala dia masuk neraka. Maka neraka itu ya menjadi penghalang untuk bisa melihat dari Allah Subhanahu wa taala. Neraka siksaan, tapi siksaan terbesar. Ya bagi seorang kekasih terhadap kekasihnya adalah terhijab untuk melihat kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana menumbuhkan unsur cinta ini? Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami. Makanya ibadah ada dua pemaknaan, ada ibadah secara khusus, ada ibadah secara umum. Ibadah secara khusus bagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardha minal aqwal wa af'al adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu adalah setiap nama yang mencakup setiap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala minal aqwal, baik dari ucapan-ucapan, wal af'al ataupun perbuatan-perbuatan, adh-dhahira baik yang zahir, wal batin ataupun yang batin. Nah, sekedar menyentuh ya atau sekedar kita melakukan hal-hal yang Allah sukai, Allah ridhoi, terlepas apa motivasinya, ya maka itu adalah ibadah. Mengharapkan surga dengan amalan yang Allah ridhoi, ibadah. Takut pada neraka sehingga meninggalkan hal-hal yang Allah larang dan dengannya mendapatkan ridha Allah, itu ibadah. Ya, walaupun unsur cintanya tidak seberapa, tetap itu adalah ibadah. Tapi ibadah yang khusus itu adalah ibadahnya mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, beliau mengatakan ibadah itu ta'ah taw'iyah mamzujah bimahabbah qalbiyah asasuha ma'rifah yaqiniyah tufdi ila sa'adah abadiyah. Ibadah itu adalah ta'ah taw'iyah, ketaatan yang bersifat sukarela. Ya, jadi kita ibadah itu sukarela, keridhaan kita, tidak terpaksa. Mamzujah bimahabbah qalbiyah, yang bercampur dengan kecintaan yang ada dalam hati. Asas suha ma'rifah yaqiniyah, yang asasnya, fondasinya adalah pengetahuan yang bersifat yakin. Nah, ini kalau kita belum mengenal Allah sampai selevel ini, mustahil menghadirkan ya cinta dalam hati kita. Dan kalau belum hadir cinta, ya berarti ujung-ujungnya iman kita itu masih belum sepenuhnya. Dan kita masih bergantung kepada keimanan berkaitan dengan surga dan neraka, iman pada hari akhir. Tapi iman kepada Allahnya belum seutuhnya. Dan kalau bisa yang demikian, tufdi ila sa'adah abadiyah. Ya, mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, iman kepada Allah, tapi agar iman kepada Allah ini iman yang benar-benar. Ya, bukan sekedar iman yang hanya mengharapkan surga dan takut pada neraka, tapi iman yang melahirkan cinta. Maka iman kepada Allah itu berkaitan dengan ilmu kita, berkaitan dengan Allah. Dan ilmu berkaitan dengan Allah ada dua. Ada al-ilmu billah, ilmu berkaitan dengan Allah, al-ilmu bi awamirillah wa nawahi. Ilmu berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Nah, kalau kemudian kita dahulukan ilmu tentang Allah, baru ilmu tentang perintah dan larangannya, maka yang demikian melahirkan kecintaan. Yang melahirkan kecintaan. Tapi kalau kemudian yang kita dahulukan adalah mengenal perintah-perintah dan larangan Allah sebelum mengenal Allah seutuhnya, itu akan sulit untuk melahirkan kecintaan. Yang ada adalah keterpaksaan. Makanya mengenal Allah sebelum perintahnya dan larangannya melahirkan ketakwaan atau fikih takwa. Tapi kalau mengenal perintah dan larangannya sebelum mengenal Allah, yang lahir adalah fikih fatwa. Nah, fikih fatwa ini sekedar ibadah tadi. Ya, hanya mengharapkan surga dan takut pada neraka. Tapi kalau fikih takwa, karena sebab kecintaan kepada Allah, ingin memberikan yang maksimal kepada Allah. Ya, karena jiwa ini berasal dari Allah dan ya berharap bisa kembali. Ya, dengan keadaan yang mutmainnah. Ya, dengan tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala yang ini tadi disebabkan oleh ketakwaan. Makanya ya, untuk melahirkan konsep takwa tadi dimulai dari mengenal Allah, baru mengenal perintah dan larangannya.